Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selama puluhan tahun saya bersepeda, saya merasakan inilah aktivitas yang paling saya sukai. Ketika yang lain sudah bosan bersepeda, saya masih tetap bersepeda, walaupun seorang diri. Dengan bersepeda, banyak hal-hal baru yang saya lihat dan saya alami. Bisa menyaksikan geliat kehidupan di lorong-lorong sempit di tengah perkotaan, membelah hutan pinus sendirian, menghirup udara segar di tengah perkebunan karet, memandang lembah Nun jauh di bawah. Bisa saya rasakan dan lihat dari atas sepeda. Bersepeda, selain membawa kebahagiaan dan semangat yang luar biasa, juga bisa membantu kita lebih bisa menikmati dan memperkaya hidup kita. Tidak heran bila banyak orang yang suka mengendarai sepeda. Tetapi untuk bisa menikmati manfaat dari bersepeda, khususnya bagi pesepeda rekreasi, kita membutuhkan beberapa pengetahuan umum. Bagaimana bersepeda yang nyaman dan aman? Bagaimana kita mengetahui kapan harus mengayuh keluar dari saddle atau off saddle, dan untuk berapa lama? Bagaimana dan kapan berpindah gigi untuk kondisi jalan tertentu? Gear rasio mana yang cocok ketika di tanjakan dan di jalan datar? Bagaimana teknik dan posisi duduk agar bersepeda sesuai dengan tujuan bersepeda kita, dengan tetap nyaman dan mendatangkan kebahagiaan? Adalah beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh pesepeda pemula. Berikut ini beberapa rekomendasi pengetahuan dasar bagi pesepeda rekreasi yang kebanyakan hanya bersepeda di akhir pekan, agar bersepeda tetap aman dan lebih bisa menikmati aktivitas di akhir pekan. Karakteristik pesepeda rekreasi. Tidak seperti pesepeda antusias, apalagi profesional, bersepeda rekreasi kebanyakan bertujuan untuk sekadar bersenang-senang sambil berupaya meningkatkan kebugaran tubuh. Syukur-syukur bisa menurunkan berat badan. Dengan tujuan tersebut, maka tak aneh bila pesepeda rekreasi biasanya bersepeda dengan kecepatan yang lambat, 10 hingga 15 km per jam. Dengan kayuhan pedal atau cadence yang rendah juga, kadang-kadang di bawah 60 rpm. Kecepatan yang rendah tersebut dan demi kenyamanan bersepeda, posisi duduk yang paling disukai oleh pesepeda rekreasi adalah posisi duduk yang cenderung lebih tegak. Jalur bersepeda yang menjadi favorit mereka adalah jalur perkotaan, jalan aspal mulus, arus lalu lintas yang relatif lengang, dan sesekali bersepeda di luar jalan aspal, tetapi masih termasuk jalur off-road ringan, seperti jalan-jalan di persawahan, jalur pedesaan di luar kota, dengan kontur yang tidak terlalu curam. Bisa dikatakan, jalur yang dipilih adalah jalan datar hingga gradien 5% ke bawah, dengan permukaan yang relatif mulus, setidaknya jalan tanah keras. Dari karakteristik ini, maka beberapa hal berikut ini harus menjadi perhatian pesepeda. Pilihan jenis sepeda. Apapun jenis sepeda yang dipilih, asal sesuai dengan kondisi fisik dan kesukaannya, bisa digunakan untuk bersepeda rekreasi. Tetapi bagi pemula, apalagi yang kelenturan tubuhnya belum optimal, sebaiknya hindari memilih sepeda jalan raya atau road bike, atau sepeda yang menggunakan rock bar. Sepeda jalan raya menuntut kelenturan tubuh yang baik karena posisi duduk yang lebih membungkuk. Sepeda yang terbaik sesuai dengan tujuan bersepeda, nyaman dan aman, adalah sepeda yang memungkinkan kita duduk lebih tegak. Banyak pilihan agar kita bisa duduk lebih tegak. Dari rekomendasi utama biasanya adalah sepeda perkotaan. Bila kita melihat situs-situs pabrikan sepeda seperti Polygon atau United, sepeda yang termasuk jenis perkotaan rata-rata desainnya tidak terlalu diminati oleh pesepeda rekreasi, terutama sepeda perkotaan.
dengan keranjang depan atau yang kita kenal sepeda wanita, kecuali sepeda lipat. Jenis sepeda yang terbanyak dipilih oleh pesepeda rekreasi adalah jenis sepeda lipat atau sepeda gunung cross country. Hal ini wajar, karena kedua jenis sepeda ini, folding dan MTB, memungkinkan kita bersepeda dengan posisi duduk yang lebih tegak. Di samping itu, desain geometri sepeda gunung memiliki ketinggian bottom bracket yang lebih rendah, sehingga kaki kita relatif lebih mudah mencapai permukaan jalan ketika berhenti. Tidak seperti road bike yang rata-rata memiliki bottom bracket yang lebih tinggi. Di samping itu, untuk menunjang kenyamanan bersepeda, ukuran sepeda yang kita pilih turut menentukan seberapa nyaman kita bersepeda. Menggunakan sepeda dengan ukuran yang lebih besar membuat posisi duduk akan lebih membungkuk karena jangkauan yang lebih panjang. Oleh karena itu, sebaiknya pilih sepeda dengan ukuran yang sesuai dengan tinggi badan kita. Dan ada baiknya untuk mengambil satu nomor lebih kecil dari ukuran seharusnya. Misalnya tinggi badan kita 175 cm. Kita bisa memilih sepeda ukuran M atau L. Tetapi agar posisi duduk bisa lebih tegak, maka memilih ukuran M jauh lebih cocok untuk kita. Bagaimana dengan group set? Haruskah kita memilih group set dengan rentang gear inch yang lebar? Sepeda dengan rentang gear inch yang lebih lebar yang biasanya ada di group set dengan speed yang besar 11 hingga 12 speed, harganya lebih mahal dan sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pesepeda rekreasi. Sepeda dengan ban 27,5 kali 2,1 inci yang menggunakan crankset 42, 34, 24T dan kaset 14 hingga 28T, spesifikasi terbanyak di sepeda murah, sudah memadai untuk bersepeda di jalan datar dan tanjakan dengan gradian maksimal 5%. Sepeda tersebut, bila kita bawa bersepeda di tanjakan dengan gradian 5%, hanya membutuhkan power sebesar 96 watt. Power sebesar 96 watt ini, bila kita bersepeda di jalan datar, maka kecepatannya sekitar 19,45 km per jam. Potensi kecepatan tertinggi adalah 23,4 km per jam. Bandingkan dengan kecepatan rata-rata pesepeda rekreasi yang hanya 10 hingga 15 km per jam. Jadi, kita tidak harus membeli sepeda dengan grup set yang lebih mahal bila kita tidak ingin bersepeda di tanjakan curam yang memiliki gradien di atas 15%. Cara bersepeda. Sebagaimana telah kita singgung, gaya bersepeda pesepeda rekreasi adalah bersepeda dengan kecepatan dan putaran pedal yang lambat. Kecepatan yang lambat tidak ada masalah bagi pesepeda, tetapi putaran yang lambat, khususnya di bawah 60 rpm, berpotensi membuat kita pegal-pegal. Di samping itu, bersepeda dengan cadence yang rendah, yang lebih mengandalkan kekuatan otot kita, tidak sesuai dengan tujuan bersepeda kita, yang ingin meningkatkan kebugaran, khususnya peningkatan kesehatan kardiovaskular kita. Putaran pedal yang lambat tidak melatih kekuatan jantung kita. Oleh karena itu, biasakan bersepeda dengan putaran pedal sekitar 60 hingga 80 rpm. Putaran pedal yang cepat ini tidak harus kecepatan sepeda juga tinggi. Kita masih bisa memutar pedal di 60 rpm ke atas dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Kuncinya adalah di penentuan gear rasio yang kita pilih. Untuk itu, ketika bersepeda dengan cadence 60 rpm, maka pilih chainring depan di 34T, chainring tengah, dan sprocket antara 18 hingga 24T untuk kaset 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28T. Pilihan kombinasi ini akan menghasilkan kecepatan antara 11 hingga 15 km per jam. Sudah sesuai dengan target kecepatan kita, tanpa harus membebani otot kaki kita. Monitor detak jantung. Sesuai dengan tujuan kita bersepeda, yaitu melatih kekuatan jantung, meningkatkan kesehatan kardiovaskular kita, maka kita membutuhkan satu alat yang bisa memonitor detak jantung kita. Sebagian besar pesepeda membuat kesalahan
dengan bersepeda terlalu keras, saat mereka seharusnya bersepeda lebih santai, dan melaju terlalu lambat saat mereka seharusnya berusaha lebih keras. Tidak terkontrolnya intensitas detak jantung kita membuat pesepeda menggunakan sebagian besar waktu bersepedanya pada intensitas no man's land, bersepeda pada intensitas tanah tak bertuan, yaitu bersepeda tanpa aturan, tidak terkontrol dengan baik, yang pada akhirnya hanya mendapatkan peningkatan kinerja yang buruk dan kelelahan yang tidak perlu. Dengan monitor detak jantung akan membantu kita untuk memastikan bahwa kita memaksimalkan keefektifan latihan. Menggunakan monitor detak jantung dan cadence juga memastikan bahwa kita mendapatkan hasil maksimal dari setiap kayuhan pedal yang kita lakukan. Tetapi fungsi yang paling utama menurut saya dari monitor detak jantung bagi pesepeda rekreasi adalah sebagai indikator batas atas intensitas kita agar tidak membahayakan jantung kita. Kita bukan atlet yang memiliki detak jantung istirahat yang rendah. Detak jantung istirahat kita relatif tinggi. Hal ini bisa jadi karena olahraga yang tidak teratur, tingkat stres yang tinggi, dan yang paling sering adalah kurang tidur. Ketika detak jantung istirahat kita tinggi, maka ketika kita bersepeda tidak membutuhkan waktu yang lama. Detak jantung kita sudah mendekati detak jantung maksimum. Nah, bila kita tidak mengetahui bahwa detak jantung kita sudah di zona merah dan kita tetap bersepeda dengan intensitas tinggi, bisa karena tertinggal dari rombongan atau memasuki jalur tanjakan, maka kita berisiko mengalami serangan jantung. Ingat, serangan jantung tidak hanya terjadi bagi orang dengan masalah jantung, tetapi juga bisa terjadi pada orang yang jantungnya sehat, tetapi detak jantungnya sudah di atas maksimal. Jadi, bersepedalah dengan bijak, cari sepeda yang nyaman dan tidak harus mahal. Bersepedalah dengan benar, agar tujuan bersepeda kita untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular tercapai. Dan yang paling utama, kayuhlah sepeda kita bila kondisi fisik memadai, detak jantung masih di zona aman. Kemudian istirahatlah bila badan sudah mulai lelah dan detak jantung mendekati zona merah. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.